Berkas perkara penipuan taat pribadi dilimpahkan ke Kejati Jatim. Seorang supporter bola meninggal dunia mendadak di stadion. Upaya perajin wayang kulit mempertahankan eksistensi wayang. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya, Rian Yudhistira, dapat kembali menjumpai Anda dalam program Kabar Pagi Jawa Timur. Sejumlah informasi penting dan terkini telah kami siapkan untuk mengawali aktivitas Anda di pagi ini. Inilah Kabar Pagi Jawa Timur selengkapnya untuk Anda. Untuk menciptakan suasana kondusif yang aman, puluhan personel kepolisian Polres Probolinggo gelar patroli pengecekan tenda-tenda Padepokan. Hasilnya, sejumlah tenda ditemukan tidak berpenghuni, namun ada 191 pengikut yang masih beraktivitas normal di lokasi. Puluh personel Sabara Polres Probolinggo langsung melakukan pengecekan para pengikut yang tetap bertahan di tenda-tenda Padepokan Dimas Kanjeng di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Satu persatu tenda pengikut tak luput dari pemeriksaan. Polisi menyapa para pengikut dan melakukan dialog sekilas. Apakah mereka ada yang sakit atau mau pulang tetapi tak mempunyai biaya. Di sisi lain, petugas juga menemukan sejumlah tenda sudah tak berpenghuni saat dilakukan pengecekan ke dalam tenda-tenda pengikut Padepokan Dimas Kanjeng setempat. Kita dari Satsabara Polres Probolinggo biasa rutin Mas, jadi melaksanakan patroli di tenda-tenda ini. Barangkali ada pengikut yang mengalami apa istilahnya sakit atau pengen pulang tapi kesulitan, kita bisa menjembatani Mas mungkin. Aksi patroli rutin ini dilakukan di Padepokan untuk menciptakan kondisi yang aman dan kondusif selama kasus hukum taat pribadi masih diproses di pengadilan. Sementara itu, puluhan petugas kepolisian akan tetap disiagakan penuh di lokasi, selain untuk menjaga aset-aset Padepokan, juga menghalau pengunjung yang hendak masuk paksa ke dalam area Padepokan. Dari Probolinggo, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Berkas penyidikan dan pemeriksaan perkara penipuan bermodus penggadangan uang dengan tersangka taat pribadi tahap pertama akhirnya dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Timur ke Kejati Jatim. Setelah merampungkan proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka serta beberapa saksi, kasus penipuan penggandaan uang taat pribadi di Treskrimum Polda Jatim akhirnya melimpahkan satu berkas penipuan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Penyerahan berkas tahap pertama ini karena sudah lengkap dan telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan. Satu berkas yang dilimpahkan ke Kejati Jatim ini merupakan berkas laporan penipuan dengan korban Suprayitno asal Jember yang mengalami kerugian lebih dari 800 juta rupiah. Setelah dilimpahkan ke Kejati Jatim, berkas akan diteliti oleh pihak kejaksaan sebelum dinyatakan sempurna atau P21. Jadi perkembangan kasus untuk penipuan dengan tersangka TP dengan laporan polisi dari Jember yang kerugiannya di atas 800 juta ini. Berkasnya sudah kita kirimkan tadi siang ya, sudah kita kirim ke Kejaksaan Tinggi Jatim. Ya, jadi nanti setelah itu kita baru menunggu dari Kejaksaan bagaimana berkas itu, apakah dinyatakan lengkap ataukah masih ada perbaikan. Seandainya nanti ada perbaikan akan kita perbaiki kembali. Dalam kasus ini, penyidik di Treskrimum Polda Jatim setidaknya telah memeriksa 15 saksi, diantaranya para korban, santri, sultan, ketua yayasan, mantan pengikut, dan maha guru Dimas Kanjeng. Tim penyidik juga telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus penipuan ini. Dari Surabaya, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Kedapatan membawa sabu seberat 930 gram seorang penumpang pesawat ditangkap petugas Bea Cukai Juanda. Informasi ini kami rangkum dalam kilas kriminal berikut ini. Upaya penyelundupan narkoba jenis sabu melalui Bandara Internasional Juanda Sidoarjo Rabu pagi kembali digagalkan petugas Bea Cukai Juanda. 930 gram narkoba jenis sabu yang telah dikemas sedemikian rupa di dalam besi gagang tas koper berhasil diamankan dari seorang wanita berinisial NR, 27 tahun, warga Jember, penumpang Air Asia dari Kuala Lumpur saat mendarat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Juanda Sidoarjo.
Berdalih himpitan ekonomi, seorang sales promotion girl sebuah supermarket di Surabaya nekat mencuri coklat berbagai merek dari tempat kerjanya. Agar tak terlihat coklat curiannya ini disembunyikan di balik ketiak dan bajunya. Akibat perbuatannya, SPG cantik ini harus meringkuk di balik jeruji besi Mapolsek Wiyung, Surabaya dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Seorang pemuda di Pasuruan nyaris dikeroyok massa usai tertangkap saat sedang mencuri sepeda motor. Massa yang beringas mencoba mengeroyok pelaku saat sedang diamankan oleh petugas kepolisian. Dalam kejadian ini, satu pelaku berhasil ditangkap sementara pelaku lainnya berhasil kabur dan menggondol sepeda motor milik korban. Seorang guru ngaji di Gresik Rabu siang ditangkap tim Reskrim Polres Gresik. Tersangka diamankan dari rumahnya di Desa Sembung setelah dilaporkan telah mencabuli 8 muridnya. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelakuan bejat tersangka ini telah dilakukan sejak setahun lalu dan mencabuli sebanyak 8 muridnya yang sekarang rata-rata berumur 14 tahun. Tangkal ancaman radikalisme ISIS, ia dapat mengganggu kerukunan umat beragama. Sejumlah gereja di Surabaya Utara disterilisasi dari benda berbahaya yang bisa mengganggu kehikmatan peribadatan umat Nasrani yang mulai ramai jelang perayaan Natal 25 Desember mendatang. Seluruh polsek di Surabaya mengamankan sejumlah rumah ibadah dan melakukan sterilisasi. Karena tidak punya uang untuk pulang ke kampung halaman, seorang anak muda asal Kalimantan nekat mencuri sepeda motor milik anggota polisi yang diparkir di halaman rumah. Namun belum sempat membawa kabur motor yang akan dicuri, pelaku sudah tertangkap tangan oleh pemilik rumah. Kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Trenggalek untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim TV One mengabarkan. Setelah jeda berikut ini, kami akan hadir dengan informasi seorang supporter kesebelasan Liga Santri Nusantara meninggal dunia mendadak di stadion. Tetaplah bersama kami. Inilah ruang di mana kami menyajikan berbagai fenomena dan peristiwa aktual. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang kasus suap Hakim PT UN Medan dengan terdakwa OC Kaligis. Ruang kita, TV One memang beda. Disinilah kami mengupas fakta dan realita. Minerba kita saat ini itu adalah cacat hukum. Disinilah pakar hukum angkat bicara. Kalau orang mengajukan permohonan pra-peradilan, itu adalah sebuah dosa tambahan. Padahal orang itu membela diri. Kok bisa seorang menteri janjikan sama perusahaan swasta mau mengubah peraturan pemerintah demi kepentingan perusahaan asing? Indonesia Lawyers Club, TV One memang beda. Membahas beragam informasi dan peristiwa. Mengupas setiap kasus eksklusif dan mendalam. Pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala pada Selasa pagi menggelar sidang kabinet. Reportase langsung dari mancanegara. Siapapun di Prancis ini berharap agar semua bisa. Donald Trump melarang umat Islam masuk ke Amerika beberapa hari. Saksikan kabar petang. TV One memang beda. Inilah program kriminal yang layak Anda simak. Telusur, menelusuri kasus lebih dalam. Menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Menelusuri beragam kasus kriminal di sekitar Anda. Dan mengupas kasus sosial lainnya. Saksikan dalam program Telusur. TV One memang beda. Gak boleh sebut nama. Tunjuk aja orangnya. Mami nasi kuning. Suka ngutang. Pasnya ada. Ngeliat wajah Bang Elva atau karena lagunya? Mau diajarin not balok aja langsung diajakin makan. Gue mah aman-aman aja, Mon. Kenapa namanya Simon jadi Temon? Lebih tepatnya Simpson. Ya, Temon itu sebenarnya temannya monyet. 1 jam lebih dekat. TV One
memang beda. Seorang supporter kesebelasan Liga Santri Nusantara meninggal dunia mendadak saat memberikan dukungan tim kesayangannya di Stadion Brawijaya Kediri. Kejadian tersebut membuat histeris penonton yang ada di tribun penonton. Pertandingan Liga Santri di Stadion Brawijaya Kediri antara Darut Taibin Tulung Agung melawan Al Ibrahimi Gresik mendadak heboh dengan insiden meninggalnya Yusuf Arifin, supporter asal Desa Campur Darat, Kabupaten Tulung Agung. Menurut saksi, saat itu korban sedang memainkan trompet yang menggunakan botol gas. Setelah membunyikan trompet tersebut, tiba-tiba korban duduk dan terjatuh. Melihat kejadian tersebut, sontak para supporter yang ada di sekitarnya langsung membantu korban dan memanggilkan panitia. Korban langsung dibawa ke dalam mobil ambulan dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Namun sayang, dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Bayangkara, korban sudah meninggal dunia. Kelelahan, terus? Sama ngirup gas. Gas apa itu, Mas? Gas pirsong buat trompet. Oh gitu, bukan epilepsi, Mas ya? Terus dibawa kemana tadi, Mas? Rumah sakit dekat. Panitia Liga Santri menyatakan duka mendalam atas insiden tersebut. Panitia berjanji akan memberikan santunan pada keluarga yang ditinggalkan. Meninggalnya Yusuf Arifin diduga karena sakit jantung yang dideritanya mendadak kambuh. Dari Kediri, Yusuf Saputro, TV One mengabarkan. Diduga remblong, sebuah truk tabrak rumah dan toko warga di Lumajang. Akibatnya seorang nenek juga menjadi korban kecelakaan hingga mengalami luka serius. Ironisnya, sopir truk justru melarikan diri karena takut dihakimi warga. Beginilah kondisi truk pasir bagian depannya mengalami ringsek pasca menabrak sebuah rumah dan toko milik warga di Desa Candipuro, Lumajang. Tidak hanya itu, Fatimah, seorang nenek yang sedang duduk-duduk juga menjadi korban kecelakaan hingga mengalami luka serius dan harus dilarikan ke klinik kesehatan. Beruntung nyawa korban berhasil terselamatkan meski mengalami luka patah di bagian punggungnya akibat benturan benda keras. Aku berdiri. Berdiri, terus? Mak duduk di kursi sama kakak sama saudara. Terus motor naik. Langsung naik gitu ya? Terus semburat mak lari nggak bisa, jatuh mak. Gitu. Ironisnya, sopir truk yang tak bertanggung jawab tersebut langsung kabur melarikan diri usai menabrak rumah dan korban karena takut dihakimi warga. Hingga kini kasus kecelakaan truk tunggal diduga karena remblong ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Lumajang, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Buruh di Gresik kembali menggelar unjuk rasa dengan mendatangi kantor Bupati Gresik. Informasi ini kami rangkum dalam kilas Jatim berikut ini. Setelah sebelumnya menggelar aksi blokir exit tol Kebomas, ratusan buruh Serikat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Gresik kembali menggelar demo dengan meluruh kantor Bupati Gresik. Aksi massa ini untuk menagih janji Bupati Gresik yang sebelumnya berjanji jika upah buruh Kabupaten Gresik akan tertinggi se-Jawa Timur. Bahaya narkoba yang sudah mengkhawatirkan membuat Muslimat Nahdlatul Ulama NU Jombang menerjunkan 1.600 personel Laskar anti narkoba ke desa-desa. Selain mendeteksi dan mencegah peredaran narkoba, Laskar tersebut juga akan bekerja sama dengan penegak hukum. Pacitan merupakan kota di Jawa Timur yang rawan terhadap berbagai ancaman bencana. Salah satunya adalah banjir. Banyaknya aliran sungai menjadi faktor utama banjir yang terus terjadi. Untuk meminimalkan dampak banjir tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BPBD setempat mengajak masyarakat mengembalikan fungsi sungai dengan restorasi. Warga Kota Mojokerto saat ini tak perlu bingung untuk bayar pajak, karena Pemkot Mojokerto mempunyai terobosan baru, yakni program membayar pajak tanpa uang, tapi hanya cukup dengan sampah. Ratusan warga yang bermukim di lereng Gunung Wilis Ponorogo kembali mengungsi ke sejumlah tempat yang lebih aman, menyusul retakan tanah di areal perbukitan semakin parah dan mengancam keselamatan warga di lereng Gunung Wilis. Sebelumnya pada bulan 4 kemarin ratusan warga sempat mengungsi karena khawatir rumahnya kelongsoran. Tim TV One mengabarkan.
Setelah jeda berikut ini kami akan hadir dengan informasi upaya perajin wayang kulit yang tetap mempertahankan eksistensi wayang. Tetaplah bersama kami. Sejarah perjalanan hidup Indonesia berbicara tentang kejayaan dan upaya Indonesia untuk merdeka. Peristiwa bersejarah terdokumentasi untuk generasi Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah bangsanya sendiri. Indonesia mengingat di TV One. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Sutioso, Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Inilah beragam cuplikan peristiwa. Dewan Energi menyambut baik rencana pemerintah untuk memungut dana ketahanan energi dan penjualan BBM. Semua terangkum dalam kabar malam. Reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden. Eksekusi Sheikh Munir Al-Munir tersebut sebagai tindak kriminal besar. Saksikan kabar malam. Di TV One memang beda. Mengungkap sebuah fakta sejarah yang terjadi. Dari peristiwa hingga para pelaku sejarah. Nah di sanalah Bung Karno tercetak sebagai orang yang menggeluti kegiatan politik. Pak Dirman diminta untuk melakukan perundingan dengan pihak keluarga. Lama dan peristiwa. Di TV One memang beda. Pak Andoko itu sering ke LP, besuk saya, namanya teman, ya kan? Ya kalau saya sih hanya bisa memberi dorongan moral ya, moral. Sama seperti Bapak gitu kayaknya, setipe. TV One memang beda. Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One. Di TV One memang beda. Seorang balita yang baru berumur 14 bulan di Tuban harus bergelut dengan penyakit hidrosipalus atau pembesaran kepala. Orang tua yang hanya bekerja serabutan tak mampu membayar biaya operasi dan rumah sakit. Beginilah kondisi Ahmad Sarul Mar'i, balita berusia 14 bulan asal desa Sumberjo, Kecamatan Rengel, Tuban. Putra pasangan Soleh Faktur Rahman dan Dwi Indah Stiorini ini menderita sakit hidrosipalus atau pembesaran kepala. Sarul diketahui mengalami kelainan ini sejak usia 2 bulan. Awalnya hanya muncul benjolan kecil di bagian kepala, namun karena tidak segera ditangani, kepala balita mungil ini semakin membesar hingga 3 kali besar kepala bayi normal. Orang tua Sarul yang hanya bekerja seadanya dengan penghasilan pas-pasan tak mampu membawanya berobat secara mandiri. Keluarga sempat membawa Sarul berobat ke puskesmas tempat dengan bekal surat keterangan tidak mampu SKTM. Namun karena alasan administrasi, pihak puskesmas tidak memberikan pengobatan gratis. Harapannya ya kita semua bisa mendapatkan perhatian dari warga, terus anak ini bisa dibawa berobat, dapat pelayanan yang seharusnya lah. Sejak 2 hari terakhir Sarul dirawat nenek dan bibinya. Sang ibu berangkat ke Gresik sementara sang ayah mencari nafkah di luar kota. Dari Tuban, Hartono TV One mengabarkan.
Satu regu polisi cilik memamerkan kelihayannya dalam baris berbaris saat apel dimulainya Operasi Patuh Semeru 2016 Polres Jombang. Berikut informasinya untuk Anda. Dalam upaya penanaman disiplin dan tanggung jawab dan juga pendidikan. Atraksi baris berbaris ini dilakukan pasukan polisi cilik yang rata-rata masih berusia sekolah dasar. Murid-murid sekolah yang mengenakan kostum Polri memperagakan berbagai sikap seorang polisi dalam melaksanakan tugasnya. Polisi cilik juga menunjukkan kepada masyarakat sikap polisi lalu lintas pada saat mengatur lalu lintas di jalan raya. Namun meskipun menampilkan polisi cilik, Polantas Polres Jombang tidak akan mentolerir anak-anak yang berkendara karena dipastikan tidak dilengkapi dengan surat izin mengemudi. Kami menyikapi dengan tetap apabila tidak memiliki surat izin mengemudi, kita tahan barang buktinya sepeda motor dalam bentuk kendaraannya, kemudian kita panggil orang tuanya pada saat setelah melaksanakan sidang, tentunya sidang didampingi oleh orang tua. Apel bukan saja melibatkan personel kepolisian, melainkan juga melibatkan personel TNI dan personel Dinas Perhubungan. Operasi Semeru 2016 akan berlangsung mulai 16 hingga 29 November. Dari Jombang, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Di tengah kian menurunnya minat masyarakat pada kesenian wayang, seorang perajin wayang kulit di Kediri mencoba mempertahankan wayang dengan menciptakan kreasi wayang baru. Berbagai karakter tokoh wayang dibuat untuk mendukung lakon baru seperti Mahabharata dan Panji. Sanggar kreasi milik Joko Adi Carito di Desa Tiruk Kidul, Kecamatan Gura, Kabupaten Kediri ini tidak pernah berhenti memproduksi wayang kulit. Meskipun peminat kesenian wayang kulit kian sedikit, namun tak menyurutkan langkah Joko untuk terus berkreasi. Untuk mempertahankan eksistensi, selain menjaga kualitas hasil garapan, Joko juga mencoba membuat wayang kulit dengan karakter baru. Wayang kulit tersebut dari penampakan sudah terlihat beda dengan jenis wayang purwo yang selama ini ada. Di antara perbedaan itu adalah karakter wajah lebih muncul, mata putih mencolok, dan garis kumis yang tebal. Saya sudah mengeluarkan wayang kreasi baru sudah lama. Dari Solo itu banyak sekali. Kemungkinan dalang-dalang semua itu sudah memakai garapan saya dan kreasi saya, wayang saya. Adalah saya membuat wayang baru. Ya mudah-mudahan itu orang-orang dalang nom-nom itu mau wayang-wayang kreasi itu. Dalam proses pengerjaan wayang, Joko dibantu dua anaknya. Proses pembuatan diawali dengan menggambar tokoh wayang pada lembaran kulit sapi atau kerbau. Setelah proses menggambar tuntas, lalu diteruskan dengan memahat bagian-bagian kulit yang perlu dihilangkan agar membentuk sebuah tokoh wayang. Untuk membuat satu tokoh wayang kulit ini dibutuhkan waktu sekitar 1 minggu dalam pengerjaannya. Joko mematok harga tiap wayang dengan harga kisaran 1 juta hingga 2 juta tergantung ukuran dan kerumitan karakter wayang. Dari Kediri, Yusuf Saputro, TV One mengabarkan. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup Kabar Pagi Jawa Timur edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rian Yudhistira pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum. Inilah ruang di mana kami menyajikan berbagai fenomena dan peristiwa aktual. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang kasus suap Hakim PT UN